Look at that. What is it, Daddy? Mist? Daddy, look. The Arrowhead Project? Something in the mist! Something came out of the mist. Any boogeyman? Now do you believe? We're going out. What about the Arrowhead Project? His fault, yes No! it is. Halaman rumah milik David serta istrinya Steph dan anak mereka Billy porak-poranda akibat badai semalam. Pohon tumbang menimpa jendela kamar studio lukis David, bahkan listrik dan jaringan telepon terputus serta menipisnya persediaan makanan di rumah. Oleh karena itu, David berniat pergi ke swalayan terdekat buat belanja kebutuhan dan alat untuk perbaiki jendela sementara waktu. Gak cuma itu, pondok pinggir danau mereka juga rusak parah karena ditimpa pohon roboh milik tetangganya. Terlihat juga kumpulan kabut dari gunung turun menuju ke kota. Sebelum belanja, David mau datangi tetangga pemilik pohon buat bertukar informasi seputar asuransi. Si tetangga diketahui ialah seorang pengacara yang sering terlibat konflik dengan keluarga David. Saat didatangi, rumah si tetangga bernama Brent juga mengalami banyak kerusakan. Untungnya Brent sadar kesalahannya, jadi dia siap memberi informasi asuransi kepada David. Di kesempatan itu juga, dia minta ikut ke swalayan bersama David karena mobilnya udah gepeng ditimpa pohon. David gak keberatan, jadilah dia, Billy dan Brent pergi ke swalayan. Dalam perjalanan, mereka lihat banyak mobil militer mengarah ke gunung. Diketahui di balik gunung ada proyek bernama Arrowhead yang dikerjakan pemerintah, namun tidak diketahui pasti apa yang mereka lakukan. Tiba di swalayan, Brent diminta masuk dulu bersama Billy karena David mau coba telepon umum untuk hubungi Steph. Ternyata, telepon umum juga terputus sehingga dia pun langsung menyusul ke dalam. Karena listrik mati, seorang kasir bernama Sally cerita mereka sedang kewalahan sebab generator hanya buat dinginkan daging. Dia juga ketemu staf lain bernama Oli dan seorang ibu-ibu aneh bernama Carmody. Setelah itu dia menyusul Billy dan Brent untuk mulai belanja kebutuhan mereka. Sejurus kemudian mereka udah antri di kasir. Saat itulah terlihat 3 militer bernama Jessup, Morales dan Donaldson masuk ke swalayan. Gak lama, seorang polisi militer muncul dan minta 3 militer tadi untuk balik ke pos karena sepertinya telah terjadi sesuatu di gunung. Hal itu dipertegas dengan bunyinya alarm kota tanda bencana. Tiba-tiba, seorang pak tua bernama Dan lari masuk ke swalayan dengan kondisi berdarah sambil bilang ada sesuatu dalam kabut yang udah ngabisin temannya. Dan minta jangan ada yang keluar karena kabut mulai menyelimuti kota. Tapi seorang pria kepala batu tetap nekat pergi ke mobilnya saat kabut mulai berdatangan. Lalu terdengar suara jeritan si pria tanpa tahu apa yang terjadi padanya. Ketika semua orang berusaha mencari tahu, mendadak terjadi gempa. Setelah tenang, manajer swalayan bernama Bud minta semua tetap di dalam. Namun, seorang ibu yang kita panggil aja Carol dari Walking Dead mau pulang karena nggak bisa ninggalin anak-anaknya yang masih kecil. Saat dia minta bantuan orang buat mengantarnya, tidak ada yang berani melakukan, termasuk David. Walau begitu, si Carol nggak peduli dan tetap akan pulang sendiri. Dia pun keluar lalu berjalan dan menghilang dalam kabut. Sedangkan David berusaha menenangkan Billy yang terus nangis ingin ketemu mamanya. Setelah itu, David ngumpul bersama para betina beda generasi. Ada Sally, nenek Irene, Hetty, dan juga Amanda yang juga main di Walking Dead. Oli datang buat nanya kondisi Billy. David bilang dia sedikit demam jadi butuh pinjaman selimut. Oli minta diambil sendiri di bagian gudang. Setelah titipkan Billy ke Hetty, David pergi ke sana. Setibanya di gudang, dilihat generator berasap karena kepanasan. Dengan inisiatif, David langsung matikan agar tidak meledak. Selesai itu, dia berniat keluar dikejutkan suara dari luar pintu rolling. David dekati buat cari tahu, dan David yang lari ketakutan bertemu Oli dan staff maintenance bernama Jim dan Myron. Mendengar cerita dari David, Jim dan Myron skeptis karena tidak percaya.
Jadi mereka putuskan buat ke dalam sekaligus periksa generator dengan membawa staf lain bernama Nom. Saat di sana, generator dinyalakan dan diketahui adanya penyumbatan pada pipa pembuangan di luar. Si Nom yang sok paten mengajukan diri keluar buat bersihkan. Ide itu jelas ditentang David dan Oli karena dinilai berbahaya. Sebagai pemuda harapan para Brekele, Nom ngotot mau keluar buat tunjukkan kejantanannya. Hal itu juga didukung Jim dan Myron yang anggap David cuma ketakutan. Rencana akan tetap dilanjutkan walau David tetap nggak setuju sebab nyawa Nom akan dipertaruhkan. Jim nggak pedulikan pendapat David, jadi mereka tetap buka pintu rolling dan inilah yang terjadi. Any boogeyman? Sejenis tentakel masuk dan menarik Nom. David dan Oli berusaha menolongnya, sedangkan Jim dan Myron cuma mojok ketakutan. Tentakel tersebut juga memiliki gigi-gigi tajam yang dengan mudah menyobek lutut serta dada Nom. Oli yang mau potong dengan kapak nyaris salah sasaran saat Nom ditarik keluar. David dan Oli masih belum nyerah nolong Nom. Belum beres, masuk lagi tentakel-tentakel lain ke dalam. Mereka terpaksa lepasin Nom waktu tentakel lain mau nyerang. Sebelum tentakel keluar sepenuhnya, David berhasil motong satu di antara mereka dengan kapak. Kematian Nom dilampiaskan David ke Jim yang ngotot biarpun udah diperingatkan. Keadaan bisa ditenangkan Oli yang ajak mereka balik ke area swalayan. David minta Jim dan Myron balik duluan seraya pesan, jangan cerita apapun ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Lagian, belum tentu orang akan percaya dengan yang mereka alami. Yang jadi pikiran David adalah, makhluk apa pemilik tentakel tadi? Sotong kah? Balik ke dalam, David, Oli, Jim, dan Myron bahas untuk kasih tahu ke orang-orang yang barusan terjadi. Karena ditakutkan tentakel itu menyerang lagi, sebab bagian depan swalayan hanya ditutupi kaca. Dengar itu, David coba cerita ke Bran agar dia mau memihak cerita mereka. Sang pengacara dengan logika tingkat dewa ini tentu nggak percaya semua omongan David. Bahkan, dia tetap anggap semua cuma omong kosong walau udah dengar dari saksi lain. Bran anggap itu cuma lelucon buat bantu aksi balas dendam David ke Bran atas kasus hukum yang Bran layangkan ke David dulu. Sempat terjadi friksi antara David dan Bran sebelum akhirnya Oli kumpulkan semua pengunjung di sana untuk menceritakan kejadian tadi. Semua itu demi mencegah ada orang yang berniat keluar dari swalayan. Setelah diceritakan seperti dugaan, semua orang anggap itu cuma bualan. Daripada ribet, David ajak beberapa orang buat lihat sisa tentakel di gudang. Bud dan seorang geng Thor ikut ke belakang. Saat geng Thor sentuh dengan gagang sapu, tentakel masih bereaksi sebelum akhirnya jadi hitam dan mencair sepenuhnya. Kini, Bud pun yakin dengan semua cerita David. Menggunakan makanan dogi sebagai penghalang, mereka tutupi kaca bagian depan. Sedangkan Bran masih tetap nggak percaya sama cerita David. Saat berusaha meyakinkan orang lain, dia mendapat lawan sepadan, yakni Carmody sang fanatik agama. Carmody percaya ini adalah hukuman dari Tuhan dan tanda akhir zaman. Oleh sebab itu, terbentuk 3 kelompok di dalam. Para rasionalis yang dipimpin Bran, penghakiman akhir zaman oleh Carmody, serta para realis yang diketuai David. Carmody menjadi yang paling ngotot menyebarkan sesuatu yang dianggap benar. Walau apa yang dia percaya itu mendapat hinaan dari Jim, serta para orang tua lain yang gak mau anak mereka jadi ketakutan dengan cerita Carmody. Namanya orang fanatik, dia gak peduli dan gas terus bacotannya. Amanda yang udah gak tahan sama Carmody pun akhirnya memberikan salam tempel ke pipinya. Tahu artinya adegan begini? Mari kita ulang. Selesai dengar ocehan Carmody, para pengunjung kembali membangun pertahanan dalam swalayan. Din tanya selain pisau yang dijual, apa ada senjata api di swalayan? Sayangnya swalayan gak jual itu, sedangkan shotgun milik Ambrose ada di mobil. Tapi rupanya diam-diam Amanda bawa revolver. Karena kurang mahir, pistol dipegang Oli sang mantan juara tembak-menembak. Lalu, lagi tegang-tegangnya hidup, Bran muncul dan berniat keluar bersama pengikutnya untuk cari bala bantuan. David gak larang, dia cuma minta ikatkan tali ke pinggang agar mereka tahu seberapa jauh Bran bisa pergi. Geng Thor nyela dan minta ikatkan ke dia. Bukan buat ikut Bran, tapi dia berniat ke mobil Ambrose untuk ambil shotgunnya. Jadi mereka pun bersiap untuk keluar dengan tujuan masing-masing. Selesai itu, tanpa ragu Bran memimpin pengikutnya untuk keluar. Sebelum keluar, geng Thor bilang ke Carmody, dia juga percaya Tuhan. Bedanya, Tuhan yang dia percaya bukanlah entitas haus darah seperti Tuhannya Carmody. Kemudian, geng Thor berjalan menuju mobil Ambrose hingga akhirnya dia pun berhasil balik ke swalayan. Dengan kondisi setengah badan. Kematian geng Thor malah dijadikan pembenaran atas cerita fanatik Carmody. Mungkin Tuhannya Carmody adalah si Ketulu ya. Malam tiba, mereka siapkan lampu emergensi buat jaga-jaga. Sedangkan si Jessup malah sibuk PDKT sama cinta lamanya si Sally.
Berhubung kisah dua orang ini nggak penting, jadi ku skip. Mamam itu cinta. Ketika lagi jaga depan, serangan terjadi. Seekor serangga mirip gabungan belalang, lalat, dan capung segede kucing obesitas menubruk kaca. Gak cuma satu, tapi ada puluhan lainnya ikut nemplok karena tertarik sama cahaya dari dalam. Mendadak muncul serangga yang lebih besar buat mangsa serangga yang kecil. Yang ini bahkan bisa meretakkan kaca. David merasa kaca nggak bakal bertahan lama. Dan benar, seekor serangga besar berhasil memecahkan kaca. Hal itu sebabkan para serangga kecil mulai menginvasi area di dalam swalayan. Berkat pengalaman di Walking Dead, Amanda bisa membunuh satu ekor, tapi tidak dengan Sally yang tersengat di bagian leher. Jessup yang berada di sana nggak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, waktu Amanda mau bakar pel David, serangga besar mulai ikutan berkunjung. Lihat itu, Oli beralih profesi menjadi pemburu serangga. Di bagian depan sendiri, korban mulai berjatuhan oleh serangan serangga besar. Di sisi lain, serangan serangga ternyata berefek fatal ke Sally yang mukanya bengkak seperti kena sakit gondok. Pemuda lain bernama Joe yang mau bakar pel buat senjata, secara nggak sengaja malah membakar dirinya sendiri. David sendiri dibantu Amanda buat ngebakar seekor serangga besar hingga terjadi aksi kejar-kejaran di dalam swalayan. Untungnya, sisa-sisa alter ego The Punisher masih ada dalam David. Scene gokil pun terjadi, tak kalah seekor serangga kecil tidak menyengat Carmody. Apakah Carmody selama ini benar? Atau karena saking baunya dia sampai serangga pun jijik? Entahlah, lebih baik fokus ke Oli sang serangga slayer. Satu tembakan belum cukup buat matikan serangga besar. Serangga yang terluka berjalan mendekati Billy dan Hetty. Apakah Oli bisa menembak tepat sasaran? Nah, masalah baru terjadi. Kini mulai banyak orang yang percaya sama teori Carmody, walau masih banyak juga yang ikut sama David. Di saat istirahat, Oli datang kabarkan kondisi Joe. David pergi dan lihat luka bakar Joe sangat parah. Lihat Joe yang kesakitan, buat David berniat ke apotek di sebelah swalayan buat cari obat buat Joe. Di saat itu jugalah, Amanda yang mau ke toilet dikagetkan dengan Hetty yang udah pamit pulang duluan ke rumah sang pencipta. Daddy. I thought she was sleeping. Tahu itu, David yang gak mau lagi ada korban jiwa membulatkan tekad buat ke apotek demi nyawa Joe. Gak cuma itu, dia juga punya ide lain yakni pergi dari swalayan saat subuh dengan mobilnya. Alasan David mau kabur karena bisa merasakan bahaya yang akan diciptakan Carmody. Dengan pengikutnya semakin ramai, Carmody mungkin akan memakai manusia untuk tumbal dengan ajaran sesatnya tersebut. Walau Amanda gak setuju, Oli, Dan, dan Bud akan ikut dengan rencana David, tapi kini yang terpenting adalah obat buat Joe. Setelah pamit ke Billy dan serahkan kunci mobil ke Amanda sebagai antisipasi kemungkinan terburuk, David kemudian umumkan rencananya buat cari sukarelawan yang mau ikut bantu. Namun lagi-lagi si Carmody menjadi tembok penghalang dengan bacotan fanatiknya. Lagi asik dia ngebacot, mendadak fire in the hole. Irene sang nenek barbar beraksi. Neneknya Hilda nih. Dia ancam kalau Carmody nggak berhenti ngebacot, dia bakal lempar lagi. Dia juga jadi sukarelawan buat David sambil memaksa Jim ikut. Jessup juga ikutan. Jadilah David, Dan, Oli, Bobby adiknya Joe, Jim, Mike, Jessup serta si nenek barbar akan berpetualang ke sebelah. Sampai apotek, mereka langsung cari obat yang dibutuhin dengan arahan Irene yang ngerti. Dan minta mereka cepat karena dia dengar sesuatu. Di saat bersamaan, Jim dapat kejutan yakni orang-orang yang mati terperangkap dalam jaring laba-laba. Dan tiba-tiba, ternyata itu si polisi militer yang tadi datang ke swalayan. Saat coba ditolong, si polisi militer terus minta maaf pada yang lain dengan bilang semua adalah salah mereka. Apa maksudnya? Belum dijelaskan. Si polisi militer keburu mati saat ratusan laba-laba kecil keluar dari dalam kulitnya. Gak jauh dari situ, induk laba-laba muncul buat jumpscare Jim yang buat Oli tanpa ragu menembak si laba-laba. Mereka harus hati-hati karena jaring yang ditembakkan laba-laba mengandung asam yang bisa menghancurkan daging manusia. Banyaknya laba-laba yang muncul memaksa mereka semua buat bertahan. Sialnya, kaki Bobby terkena jaring hingga kulitnya mengelupas habis menyisakan daging. Keadaan itu memaksa semua langsung mundur balik ke swalayan sambil menyeret Bobby. Apalagi dari badan si polisi militer, ribuan laba-laba kecil merayap keluar. Ditambah Mike dapat serangan tepat di mukanya. Waktu mau keluar, mereka dihadang seekor laba-laba. Nenek si Hilda ini tanpa ragu membakarnya. Sampai dekat pintu, lagi-lagi muncul yang berukuran besar. Karena Oli lupa bawa amunisi, kali ini Dan yang turun tangan dengan tombak min sitarnya.
Saat terbangun, David dikabarkan dua berita buruk sekaligus. Pertama ialah kematian Joe, dan kedua, Carmody berhasil membangun sekte Cthulhu sendiri. Bahkan, Jim kini adalah bagian dari mereka. David yang sempat membatalkan niat kaburnya akibat kematian orang di apotik, terpaksa harus tetap jalani rencana tersebut sebelum mereka jadi tumbal Carmody sebagai alibi penebusan dosa. Buat jaga-jaga, Oli mau siapkan bahan makanan buat mereka bawa nanti. Sebelum itu, David mau ketemu para militer karena ada yang mau dia tanya seputar permintaan maaf si polisi militer tadi. Dia datangi tapi cuma ada Jessup. Saat itu, Dan datang ajak mereka cari Morales dan Donaldson ke gudang. Waktu menuju ke sana, gerak-gerik mereka diketahui Jim. Masuk ke dalam, mereka dikejutkan dengan pemandangan Donaldson dan Morales yang gantung diri bersama. Lihat itu, Jessup jadi histeris dan gak nyangka temannya bakal beneran pindah alam. Mendadak Jim muncul dan menyeret Jessup keluar karena dianggap dalang di balik semua masalah. Akibat kalah jumlah dari pengikut Carmody, David gak bisa berbuat apa-apa. Di bawah ancaman, Jessup dipaksa cerita semua yang dia tahu tentang Project Arrowhead. Jessup mulai beberkan yang dia tahu. Sekumpulan peneliti berusaha membuat portal di balik gunung untuk melihat dunia dari dimensi lain. Tanpa dijelaskan penyebabnya, portal tersebut jadi terbuka lebar sehingga monster-monster dari dimensi lain mulai masuk ke dunia mereka bersama kabut. Carmody si fanatik sinting yang mulutnya enak disobek ini mulai ngide dengan ingin menumbalkan Jessup karena dianggap bersalah. Para manusia tolol yang percaya sama bacotan Carmody pun langsung bertindak dengan menghajar lalu menikamnya. Setelah itu, dia diangkat keluar buat dilempar sebagai persembahan kepada monster. Sebelum tidur, Billy minta David janji jangan biarkan dia ditangkap monster. Kemudian, saat subuh, David dibangunkan Oli buat jalankan rencana kabur. Setelah membahas semua rencana, total 9 orang termasuk David siap kabur secara diam-diam. Waktu David mau jemput persediaan makanan yang disimpan Oli, barang tersebut udah nggak ada. Rupanya rencana mereka ketahuan oleh si Carmody. You can't go out. I won't allow it again and again and again. They, people. Para pengikutnya langsung mengepung tim David dan melarang mereka pergi tanpa seizin RT RW setempat. Carmody sendiri terus provokasi pengikutnya dengan bilang apa yang David lakukan adalah hinaan terhadap apa yang mereka percaya. Puncak dari kegilaan Carmody adalah waktu dia minta pengikutnya menangkap Billy dan Amanda untuk dijadikan tumbal. Saat kericuan itulah sesuatu terjadi. Oli Mamen, sungguh memuaskan. Digampar, dilempar, sekarang ditembak. Kematian sang wanita sesat buat pengikutnya mendadak ciut. Momen itu dimanfaatkan tim David buat keluar. Sialnya, Bud, Myron, dan Ambrose terpisah dalam kabut. Oli yang sampai mobil segera buka pintu, tapi tiba-tiba sang iblis marah pada Oli karena membunuh pengikutnya si wanita sesat. Begitupun nasib Myron dan Ambrose yang ikut menyusul si Oli, sedangkan Bud lari balik ke swalayan. Kini tersisa David, Billy, Amanda, Dan, dan Irene yang selamat sampai mobil. Lihat pistol dekat mesin, David segera ambil diikuti serangan laba-laba ke kaca depan. Setelah aman, David langsung kemudikan mobil buat kabur dari swalayan dengan tujuan memeriksa istrinya dulu di rumah. David hanya bisa meratapi kematian Steph. Akibat jendela yang pecah, rumah tersebut rentan dimasuki monster. Sekarang yang bisa David lakukan adalah pergi sejauh bensin mobil bisa membawa mereka. Mereka terus berjalan dengan pemandangan sisi kota yang hancur lebur akibat ulah monster pemilik tentakel yang berukuran sebesar Godzilla. Sampailah di titik akhir mobil sanggup membawa mereka. Semua orang dalam mobil udah pasrah dengan keadaan. Walau begitu, mereka tidak menyalahkan David atas apa yang terjadi, karena lebih baik mencoba daripada dia menunggu mati. Kini, daripada dimakan para monster, David berniat menembak mereka semua. Namun, peluru hanya tersisa 4 butir. Sebagai eksekutor, David akan cari cara matinya sendiri. Dan, rencana ini benar-benar dilakukan. Setelah menembak semua orang termasuk darah dagingnya sendiri, David berteriak histeris. Dia keluar dari mobil dan bersiap menerima nasibnya. Namun, sesuatu yang di luar dugaan terjadi.
Bala bantuan militer dengan alutsista lengkap berdatangan buat evakuasi warga selamat sekaligus menghabisi para monster. Dari para rombongan yang selamat, terlihat Carol adalah salah satunya. Sehingga kematian Billy, Amanda, Dan, dan Irene menjadi sangat sia-sia. Tamat. Film dengan plot twist terkampret di dunia. Abis nonton ini di kepala semua orang pasti bermunculan kata seandainya. Seandainya A, B, C, atau D mungkin gak gini kejadiannya. Tapi sekali lagi, itulah susahnya menjadi seorang pemimpin. Setiap keputusan pasti ada resiko sendiri, tapi gimana pun resiko itu harus dihadapi. Berat ya lihat endingnya. Waktu balik nonton film ini lagi unik juga, karena ada pemeran yang terkenal di Walking Dead nantinya. Ada Carol, Andrea, Del, walaupun diganti sama pemeran lain. Terus ada Frank Castle si Punisher tahun 94 yang meranin David di sini. Oke, sekian aja lah closingnya biar gak kepanjangan. See you all on the next video. Bye.